Yongganas Podcast. Jalur kita beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kita semua yang beragama Muslim. Semoga puasa hari ini bisa dijalani dengan berkah. Nah, sahabat dan pemirsa Yongganas, sudah ada beberapa waktu kita tidak bertemu. Nah, kali ini di bulan baik, hari baik, dan tahun baik, Yongganas hadir dengan versi yang sedikit berbeda, karena memang seperti tagline kita, salam jalur kita memang beda. Nah, beberapa waktu yang lalu Kabupaten Langkat telah menetapkan dan melantik bupati terpilih, dan hari ini telah menjalankan amanah rakyat. Kita ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang terpilih. Namun, di tengah jalannya roda pemerintahan di Langkat, banyak persoalan yang disisakan atau mencuat akhir-akhir ini. Nah, salah satunya yang kemarin sempat menjadi konsumsi publik yang mencengangkan, ditahannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat atas kasus dugaan korupsi P3K. Nah, hari ini Kadis dan beberapa pejabat lainnya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. Selain itu, persoalan-persoalan demi persoalan terus menyeruak, dan kita coba membahas di antara berbagai persoalan tadi. Nah, yang menarik menurut Yongganas untuk dibahas terkait dengan kabar pengangkatan tenaga honorer yang belakangan ini menimbulkan polemik. Polemiknya karena tenaga honorer yang diangkat menurut kabar akan segera dirumahkan atau dikandangkan dalam tanda petik. Nah, yang menjadi persoalan, tenaga honorer ini tidak masuk dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Karena memang sesuai dengan aturan, pemerintah telah menetapkan atau melarang melakukan pengangkatan tenaga honorer pada tahun 2022 ke atas. Tapi faktanya, di Kabupaten Langkat, ada ratusan, bahkan mungkin seribuan tenaga honorer telah diangkat. Yang kita sendiri tidak tahu ini atas kebijakan siapa. Karena memang terlalu berani mengangkat tenaga honorer yang jelas-jelas telah dilarang oleh aturan pemerintah tidak melakukan pengangkatan. Sebab dengan pengangkatan tersebut akan membebani anggaran belanja daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, yang menjadi persoalan makin rumit, hari ini pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia kemarin, Pak Prabowo, menegaskan perlunya dilakukan efisiensi anggaran. Artinya, sejumlah anggaran yang ada di berbagai kementerian, dinas,
harus dipangkas. Nah, inilah yang menjadi dilema hari ini dihilangkan. Hari ini ada 1000-an, mungkin lebih, ya, karena data pastinya tidak ada sama saya, belum menerima haknya sebagai honorer. Mereka belum menerima gaji dan terus bekerja. Ada yang telah dirumahkan di awal Maret kemarin, namun belum menerima haknya. Ini memang satu persoalan yang rumit. Dari satu sisi, secara kemanusiaan memang sangat tidak manusiawi rasanya tidak memberikan hak orang yang telah bekerja. Namun di satu sisi ada aturan yang melarang mereka menerima haknya. Karena apa? Karena menyalahi aturan. Jadi pertanyaannya, ini salah siapa? Apakah masyarakat honorer yang salah atau siapa? Karena ada desas-desus menyebutkan para honorer-honorer ini masuk bekerja atau diterima bekerja di satu dinas, instansi, juga nggak gratis. Mereka juga memberikan sejumlah imbalan kepada oknum-oknum tertentu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika mereka memberikan sesuatu dengan harapan bisa diterima bekerja sebagai honorer di satu instansi, tapi realitanya mereka tak menerima haknya. Karena memang yang menjadi masalah, alangkah beraninya pejabat atau dinas atau OPD yang mempekerjakan atau menerima honorer ini melakukan rekrutmen. Sebab jelas, tegas dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyatakan tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pemerintah setelah diterbitkannya aturan tersebut. Nah, kalau seperti ini bisa kita simpulkan betapa sakti dan hebatnya OPD yang berani melanggar aturan ini. Nah, apakah mereka punya backup atau mungkin punya decking, ya, mungkin bahasa ininya, ya, decking, hingga berani melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang hari ini akhirnya menimbulkan kisruh. Para honorer yang telah bekerja, yang menggunakan atribut, memakai seragam dinas, tak menerima haknya. Ini memang suatu bola api yang sedang menunggu meledak atau akan membakar. Nah, banyak kabar yang kita terima, beberapa OPD tengah melakukan lobby-lobby kepada honorer untuk tidak melakukan aksi atau bereaksi untuk saat ini. Nah, para oknum-oknum pejabat ini coba menenangkan OPD dengan harapan mereka mau dikandangkan, ya. Dikandangkan dalam tanda petik, ya, dirumahkan. Kenapa? Karena ketika mereka menerima haknya, honornya dibayarkan, maka muncul beban anggaran. Nah, ketika muncul beban anggaran, maka siapa yang bertanggung jawab? Karena mereka sendiri, para honorernya, nggak terdaftar di database. Artinya, ketika Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit atau inspektorat mungkin, ya, akan menemukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Nah, ini pastinya bisa berbuntut ke ranah
pidana. Jadi persoalan honorer ini hari ini terus bergulir, meski belum kelihatan riak seperti aksi demo, aksi teriak-teriak, tapi semestinya kabar ini bisa menjadi perhatian oleh aparat penegak hukum ya, untuk mencari aktor-aktor siapa pemain atau pemeran yang merekrut, yang berani merekrut honorer-honorer. Nah, selain itu, DPR sendiri selaku pengawas anggaran harusnya lebih beranilah bersikap. Jadi hari ini fakta yang kita temukan, angka realisasi belanja pegawai mencapai 1,221 triliun dari total 2,168 triliun. Ini lonjakannya sungguh tidak wajar karena hampir 50-50, 50-50. Hampir separuh belanja pegawai habis menyedot APBD. Nah, di tahun 2004 lonjakan ini sangat besar. APBD langkat yang sebelumnya 1, sekian menjadi 2,3 triliun kalau saya nggak salah. Nah, pembengkakan ini tadilah yang dicurigai untuk membayarkan honorer. Nah, jadi tanya siapa yang bertanggung jawab, apakah honorer karena mau bekerja atau siapa? Pastinya honorer adalah korban dalam kasus ini. Nah, untuk itu perlu dilakukan atau membentuk satu tim investigasi mengusut kasus honorer. Jadi saya rasa pembahasan kita ini dulu, karena nanti akan kita lanjut dengan data-data terbaru, karena kita terus melakukan investigasi, mencari data-data, dan berupaya akan melakukan wawancara dengan honorer-honorer yang hari ini mulai dirumahkan. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mohon berikan masukan, komentar yang mendidik atau yang sopan, karena kita di hari baik, bulan baik, di bulan Ramadan, semoga kebaikan-kebaikan kita semua menjadi amal ibadah, diterima Allah nantinya. Amin. Salam sehat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.